Selamat sore. Wah, Halo Sahriri. Kak Dias, apa kabar? selamat sore Mister. Kabar baik hari ini. Gimana kabar ya? Iya, luar biasa. Wah, luar Walaupun di rumah terus, tapi tetap tetap jaga kondisi sih. buat Tetap saya olahraga. strong ya, harus tetap semangat juga buat Iya, Mister Doni. Kita sapa dulu untuk Mister Doni. Selamat datang untuk live perdana kita nih, live di Instagram untuk iya. pendengar dan juga pencinta-pencinta Mister khususnya nih. Gimana ceritanya aktivitas kesehariannya gimana nih kira-kira sebelum kita mulai? Ya, sekarang sih di sini di rumah udah hampir 1 bulan ya. Saya di rumah 1 bulan karena kerjaan saya juga udah tutup 1 bulan yang lalu dan diperpanjang sampai bulan depan, tanggal 25 Mei. Di sini sih tetap ya, maksudnya kalau keluar aku paling kayak beli makanan pakai masker kayak gitu. Terus Ah, selebihnya sih di rumah paling kayak kumpul keluarga. Ini kan momen yang sangat jarang banget saya, apa ya, terakhir tuh kayak 7 tahun yang lalu kayak kumpul keluarga di bulan puasa ya. Dan iya, ini kayak apa ya, seneng juga sih kayak bisa kumpul keluarga kayak gitu. kayak lebih erat lagi ya keluarganya ya. Ya betul, Posisi di mana? lebih dekat. Jakarta atau di daerah? Saya di daerah di Majalengka. Wah, di Majalengka ya. Untuk Ya, teman-teman dari Majalengka, selamat menunaikan Ramadan juga. Semoga puasanya juga lancar nih ya, sampai lebaran nih. Mantap. ya. Ini puasa Di Jakarta gimana, Mister Theo? di Jakarta udah agak sepi sih dan juga sesuai dengan pemerintah yang kemarin tuh yang PSBB semuanya juga udah tertib lah satu persatu masyarakat juga. Ya betul. Tapi saya lihat-lihat sih kayak dengar dari teman kayak masih ramai ya pas kayak buka puasa gitu. Hmm, Kayak jajan-jajanan kayak gitu. mungkin jajanan-jajanan, mungkin orang-orang tukang jualan yang masih bener-bener nyari nafkah di bulan puasa ini. Ya Bener-bener. semoga cepat ini ya cepat berakhir. Soalnya kasihan juga kayak pedagang juga kan kita serba salah juga ya. Buat pedagang kayak mau cari nafkah, mau lebaran jadi terhenti kayak gitu. Jadi benar-benar ya kita doain yang terbaik. Semoga juga untuk teman-teman yang masyarakat yang eh, nggak bisa mudik, dia bisa habis Lebaran bisa kumpul lagi nih sama saudara-saudara dan keluarganya nih. Ya udah. Halo, ini Eh, sinyalnya jelek deh. terus Halo. kira-kira gimana nih hikmah yang bisa diambil nih dari kejadian corona, apalagi nih pas deket bulan puasa nih, Mister. Ya, jadi hikmahnya itu banyak banget ya. Satu kan bisa kumpul keluarga. Keduanya aku bisa full taraweh gitu. Soalnya pada saat kemarin saya kan kerja kayak gitu. Jadi kayak tarawehnya tuh kayak sendiri di rumah. Kalau sekarang bisa berjamaah kayak gitu. Walaupun ya dibatasi juga sih di sini harus pakai masker dan dicek suhu juga. Tapi kemarin waktu taraweh lumayan juga banyak yang taraweh. Banyak juga sih. Tapi sekarang udah diperketat kayak tiap daerah itu bener-bener kayak di portal gitu. Jadi nggak ada bisa sembarangan masuk orang kayak gitu. Oh, jadi benar-benar nggak Ya, segampang ini ya, nggak gampang main keluar masuk aja ya. ya, Wah, emang luar udah ketat banget. biasa. Tapi nggak ada kendala nih atau apa gitu yang bisa buat batal, belum ada ya. Jangan sampai, Jangan sampai ya. jangan Jangan sampai. sampai. Terus kita nih perdana nih Mister nih untuk di bulan yang Ya perdana ya. suci, perdana nih episode bersama Doni Fajar. Kita akan motivasi juga untuk teman-teman di rumah, untuk teman-teman yang Iya mungkin betul. lagi gabut nih menunggu, aduh, dikit lagi mau Iya. buka nih, Lagi ngapain di nih rumah boring. terus ya. Benar, lebih baik langsung aja nonton live Instagram dari Mister Global Jawa Barat 2020. Betul. Ini bakal Di tiap hari ya. Bakal ada tiap hari.
Betul, kita akan live langsung itu selama bulan Ramadan, dari mulai hari ini sampai nanti menjelang penutupan dari Idul Fitri nih. Dan Jadi ya tetap ya. Dan yang menarik nih Mister Doni nih, nggak hanya Mister Doni aja nih yang jadi pembukaan untuk episode pertama di bulan Ramadan, tapi juga akan ada banyak juga bintang tamu yang mungkin masih kita rahasiain nih. Masih rahasia ya. Biar Rahasia. kejutan. Betul sekali. Dan bukan hanya bintang tamu dari pigeon over saja, kita akan juga mendatangi beberapa teman-teman artis juga, tapi itu juga masih rahasia. Keren ya. Harus semangat daripada kita gabut nggak ngapa-ngapain. Iya betul. Juga nih. Boleh kita berbagi ilmu ya walaupun sedikit lah ya. Betul banget. Sebenarnya kita bisa ilmu kita bisa tersalurkan kayak gitu. Betul. Dan untuk hari ini nih, Mister, kita ada tema nih, teman-teman nih. Kita ada tema loh, keren. Dari Mister Doni nih, guys. Kita ada tema, yaitu temanya apa, Mister? Temanya hidup sehat di bulan Ramadan. Betul sekali. Jadi bukan berarti lagi corona, lagi Ramadan kita tuh boring-boring, diem, nggak ngapa-ngapain, tapi ini justru kita tertantang untuk lebih lagi untuk semangat olahraga, buat pola hidup yang sehat mungkin ya. Dan satu lagi, deketin diri sama Allah. Iya betul, ini momentum yang tepat banget kayak gitu. Betul. Dan untuk tema hari ini juga, kita akan live 1 jam bersama Mister Doni. Dan Mister ini teman-teman salah satu mungkin kita tahu dia adalah pemenang dari runner up juga best body Mister Global Jawa Barat 2020. Welcome. Iya, amin. Semoga bisa menginspirasi banyak orang ya. Dong Mister. Jadi biar gimana sih? Mungkin bisa sharing kayak sebelum kita masuk ke beberapa question atau ntar akan ada beberapa question dari teman-teman pigeon lovers nih. Iya. Bisa di-sharing nih pengalaman hidupnya gimana untuk bisa mencapai kesuksesan di masa-masa seperti sekarang nih, Mister. Kayak gitu ya. Jadi kayak pandemi corona ini jangan kayak menghalangi kreativitas kita kayak itu. Jadi nggak harus di luar juga, bisa juga di rumah kayak gitu ya. Contohnya kayak sekarang ini kan kayak ngasih pembelajaran kayak gitu ya, walaupun cuman 1 jam doang kayak gitu. Walaupun 1 jam doang ya, jadi benar-benar tetap kita isi kehidupan dengan olahraga, pola makan hidup sehat juga ya, Mister. Hidup sehat, iya betul. Terus kalau sebelum masuk pertanyaan nih, masih kepo-kepo nih saya nih, supaya teman-teman di rumah nih yang mungkin fans sama Mister Doni bisa tahu. Iya. Mister Doni ini kesibukannya sekarang apa nih? Yang lagi benar-benar lagi disibukkan. Oke, kesibukan sekarang sih kalau untuk di kerjaan ya, kita masih live juga kayak bisa ngasih kayak exercise ke member-member saya. Saya kan seorang personal trainer juga kayak gitu. Jadi walaupun saya sekarang nggak kerja, tapi saya nggak lepas dari member-member saya kayak gitu. Biasa aja 1 minggu saya ngasih exercise kayak 3 kali kayak gitu. Terus kita juga kayak tiap hari ada meeting juga kayak gitu. Jadi nggak lepas dari kerjaan kayak gitu. Terus di samping itu ya bantu-bantu orang tua kayak gitu. Wah, bisa kumpul dekat kayak gitu. Menarik ya. Untuk teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan bisa nih kasih di kolom komentar juga. Dan selamat bergabung buat yang baru gabung, Mister Doni, bisa kita sapa dulu teman-teman pigeon lovers kita. Ya, halo semuanya. Muhammad Ridwan Iqbal. Iqmal. Oh, ya. Iya. Ada Henry, ada Yosepin, ada Muhammad Iqbal ya. Halo, selamat bergabung. Banyak juga ya. Dan sampai beres ya. Soalnya pasti banyak ilmu-ilmu yang saya akan kasih.
Nah, betul. Ikutin live kita sampai selesai, guys. Karena sayang banget nih kalau misalkan nggak ngikutin, bakal banyak banget motivasi dari Mr. Doni nih, teman-teman Pigeon Lover. Betul. Daripada diem dan nggak karuan. Tuh, daripada nanti sia-sia mau ngapain nih? Boring. Jadi, itu Iya kan betul. lihat Instagram Mr. Global, guys. Menarik. Ya, saya juga pas kemarin kan baru dikasih tahu ya harus ngisi acara di sini. Tuh. Sangat senang banget kayak gitu adanya acara ini. Jadi kayak bisa buat orang-orang di luar sana kan yang kayak sekarang kan udah nggak bisa kayak ngebumburit di luar kayak motor-motor kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini kayak tepat banget kayak gitu. Jadi bisa lebih positif. Betul. Jadi benar-benar ada wadah ya gitu ya, Mister ya, supaya Ya betul. pergi terus nanti kondisi kesehatan juga jadi menurun. Jadi benar-benar kita bisa maksimalin nih untuk episode pertama kita hari ini. Dan selanjutnya nih saya mau masuk ke beberapa pertanyaan, tapi teman-teman mungkin bisa nih kasih beberapa question buat kita nih supaya kita bisa saling sharing ya, Mister ya. Iya betul. Udah nggak sabar. Aduh, deg-degan juga. Santai aja. Jadi bener-bener Ya, bener-bener ya, jadi buat semuanya nanti kita sharing aja ya. Jadi kalau ada yang salah ya tinggal benerin aja kayak gitu. Jadi nggak ada sifat menggurui kayak gitu ya kita sharing. betul. Jadi mungkin ada pengalaman bisa share sama aku juga dan juga mungkin Mister Doni supaya kita bisa Iya betul. wah banyak pengalaman juga nih. Iya betul. Biar lebih bagus lagi ke depannya. Lanjut sambil pertanyaan dari question dari teman-teman. Gue mau perkenalkan dulu nih. Kalau tadi udah Iya. perkenalkan diri dari mana, sekarang saya mau perkenalkan diri sebagai host di sini untuk 1 bulan ke depan. Bernama saya Matthew Ruman. Saya dari Jakarta dan saya adalah best contribute dari Mr. Global Jawa Barat 2020. Dan di bawah saya bisa teman-teman lihat ya. Siapa? Halo? Halo, ya. Iya. Kenapa nih nggak jelas? Di siapa? Perkenalkan Oh nama. iya. Iya, sorry. Ya, saya Doni Pajar Faisal, Mr. Global Jawa Barat 2020, runner up Miss Badi. Wow. Dan semoga bisa menginspirasi semuanya ya. Betul. Dan kita masih tunggu nih pertanyaan-pertanyaan kalian karena nih Mr. Doni nih dan Pigeon Lovers teman-teman, kita bukan hanya motivasi tapi akan bagi giveaway di akhir episode. Wah, keren. Nah, jadi tetap tune dan terus nih, jangan sampai lewatin perkembangan ya. episode nih. Nanti biar bisa jawab pertanyaan juga. Soalnya saya juga bakal ngasih beberapa pertanyaan juga kayak gitu di akhir. Mungkin pertanyaan jangan sulit-sulit nih, katanya biar teman-teman Pigeon Lover nggak bingung nih. Oke, makanya tonton terus. Jadi nanti pertanyaannya saya bakal share semua di sini kayak gitu. Wah, setuju. Terus selamat bergabung untuk Pigeon Lovers, ada Galuh. Halo Galuh. Radita, ada yang baru bergabung, ada Finaliwanda. Ada Yan, ya. MS. Kapela apa kabar? Kapela itu member Celebrity Fitness, dia sangat keren banget. Halo Kapela. Wah, halo, selamat bergabung. Luar biasa ya ini penikmat-penikmat dari Mr. Global Jawa Barat nih. Luar biasa banget nih antusiasnya. Iya. Saya juga boleh ya kasih pertanyaan-pertanyaan. Halo ya. Halo. Oke. Selamat bergabung Galuh. Nih, by the way nih Mister, lalu sebelum adanya kita mau buat event seperti ini tuh saya mikir kayak untuk waktu
waktu yang benar-benar kosong ya, maksudnya kita emang tidak keluar, sangat membantu juga nih untuk mungkin teman-teman dengan tiap episodenya mungkin gak hanya tentang tutorial atau motivasi, mungkin ada penampilan-penampilan yang mungkin bisa memajakan kalian lah di rumah. Iya betul. Biasa. Oke, Mr. Doni kayaknya Lanjut. teman lumayan nih kasih antusiasnya, love-nya banyak, antusias untuk join sama Iya. kita benar-benar seru. Aku mau ngasih pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan. Wah, siap-siap nih. Oke. Pertanyaan yang benar-benar mungkin ya semoga bisa dijawab ya. Amin. Langsung aja ya, tenang kok ini bukan ujian nasional. Wah. Iya, insya Allah bisa jawab ya. Dan semoga bisa menginspirasi semuanya. Oh, Ayo, udah nggak sabar. Oke, pertanyaan Mister nih. Saya mau tahu nih, Mister Doni di bulan Ramadan baik tidak? Kalau kita nih teman-teman pigeon lovers nih, kita olahraga nih. Oke, jadi bagus atau tidak, baik atau tidak, jawabannya adalah baik banget. Kenapa? Pada saat kita bulan puasa ya, Yes. gitu. Kayak sore-sore kan kita banyak kayak jajan-jajan, bener nggak sih? Bener. Kayak jajan kolak, kayak goreng-gorengan, kayak gitu. Terus sekarang kan lagi corona juga kayak gitu. Kalau kita pas puasa kan otomatis asupan makanannya berkurang, kayak Tuh. gitu. Terus kalau kita kayak nggak olahraga juga, paling tiduran kayak gitu kan otomatis imunnya turun kayak gitu, dan itu yang membahayakan kayak gitu. Jadi kayak olahraga tuh bener-bener kayak momen yang tepat banget kayak gitu. Jadi wajib deh kayak itu wajib banget buat olahraga kayak gitu. Jadi nggak ada alasan juga buat nggak olahraga. Cuman di sini olahraganya yang low intensity ya, jangan yang kayak sirkuit kayak gitu yang kayak memerlukan energi yang banyak kayak gitu. Dan untuk waktunya juga untuk olahraga bagusnya ya kalau mau pagi sesudah jam 8 lah ya, jam 8 pagi, kalau nggak sore jam 4 itu pas banget gitu. Jadi kalau pagi kan kita habis sahur ya, masih banyak energi yang ada dalam tubuh kita kayak gitu. Terus kalau untuk yang sore kita menjelang buka kayak gitu. Jadi tapi tetap dikontrol ya kayak gitu. Untuk intensitasnya harus yang low intensitas, yang pelan-pelan aja untuk olahraganya. Seperti itu. Jadi bener-bener boleh ya, bukan tidak boleh ya, tapi emang bener-bener boleh nih kita olahraga di waktu-waktu. Boleh banget dah. Iya betul. Boleh dan wajib kayak gitu. Cuman kita atur waktu sama pola latihannya seperti apa kayak gitu. Pola latihan yang bener-bener emang nggak berlebihan Ya, tepatnya kan, Mister. betul. Yang menguras energi yang banyak kayak gitu, yang low intensity aja, yang gerakan yang nggak perlu yang capek-capek banget. Perlu yang berat banget ya. Tapi Mister tadi kan aku dengar bilang jam 8 sama jam 4 sore ya. Untuk Iya. jam-jam tertentu yang emang benar-benar pas. Itu kenapa harus di Iya, jam 8 pagi dan juga kenapa harus di jam 4 sore? Oke. Kalau jam 8 pagi kan kita habis sahur dong, pagi-paginya otomatis. Pada sahur itu baik banget mengkonsumsi karbo kan, kayak gitu buat sumber energi tubuh kita kayak gitu. Jadi pada saat kita makan sahur, kita makan karbo tuh, kan ada jeda dong, kayak kita imsak itu biasanya jam 4 lebih lah ya, jam 4 lebih. Jadi bisa kayak sholat subuh, kita beres-beres kayak gitu, dan jedanya 3 jam cukup lah kayak gitu buat untuk si karbo itu untuk dirubah menjadi glukosa kan kayak gitu. Jadi jam 8 itu adalah pas banget kayak gitu. Waktu yang tepat banget. Terus untuk yang jam 4 itu kan kita udah menjelang buka puasa ya kayak gitu. Itu pasti udah yang bener-bener lapar-laparnya kayak jam 2, jam 3 itu bener-bener kayak waduh perih banget nih perutnya kayak gitu. Nah, yang pribadi ya, kayak pengalaman pribadi, kalau didiemin tuh bakal berasa banget tuh laparnya kayak gitu. Jadi saya biasanya itu ya kayak olahraganya ya
simpel-simpel aja kayak gitu, kayak basic-basic yang body weight training kayak squat, kayak push up. Cuman yang kayak repetisinya kita batasin juga seperti itu. Repetisi juga nggak terlalu over ya. Iya betul. Mantap, mantap. Banyak pengetahuan baru juga ya dalam kita olah hidup sehat. Jadi nggak asal kita kayak olahraga ya sesuka hati mau jam berapa aja gitu kan, Mister. Jadi benar-benar Iya betul. porsi, Mister ya. Ada Iya betul sekali kayak gitu. Ada porsinya juga. betul, Mister. Enggak sembarang lagi. Halo? Ada pertanyaan nih, Mister. Apa? Mister boleh tolong dibaca pertanyaan dari salah satu regional director kita, ada Kiki Berbian semua. Mungkin bisa tolong dibaca. Bentar. Halo Mr. Matthew, Mr. Doni, bentar, kalau lihat ya. Bentar. Apa kabar? Mau tanya buat kalian, menurut kalian bosan nggak stay at home di rumah? Positifnya seperti apa dan negatifnya seperti apa namanya corona? Oke, siapa dulu nih? Mister dulu. Iya, kalau dibilang bosan atau tidak, ya namanya manusiawi ya, kayak di rumah terus kayak tidur ya bosan juga. Tapi gimana kitanya? Kalau saya pribadi sih kayak apalagi habis kalau ya puasa ini ya, kayak habis sahur saya kayak sholat kayak beres-beres, udah itu kayak baca-baca kayak gitu. Jadi kita melakukan hal-hal yang kita suka kayak itu buat kayak menghilangkan kebosanan kita kayak gitu. Dan tiap orang kan pasti beda-beda dong. Kayak gitu, ada yang biasanya main game, ada yang biasanya nonton kayak gitu. Jadi gimana dari kitanya sih sebenarnya, kalau untuk ini kan emang anjuran pemerintah ya yang harus kita lakukan kayak gitu. Jadi mau nggak mau kayak gitu. Bosan nggak bosan ya gimana. Jadi caranya gimana biar kita nggak bosan kayak melakukan hal yang kita suka kayak gitu. Nah, setuju. Seperti itu kalau saya. Itu simpel. Kalau dari saya nih untuk pertanyaannya regional director kita, kalau bosen sih pertama ya pasti bosen. Cuma cara ngatasinnya untuk positif ya kita jadi kayak bisa punya itu yang benar-benar waktu sehat gitu dalam pola hidup gitu. Kayak sebelumnya kita lebih fokus juga untuk nggak fokus makan, sibuk dengan kerjaan kita masing-masing sampai kita lupa juga gimana istirahat, kerja overtime, atau dengan mungkin belajar anak-anak sekolah juga benar-benar banyak hikmahnya lah yang bisa kita ambil dari corona ini. Kurang lebih seperti itu nih untuk pertanyaannya nih. Sebelum kita lanjut lagi, nggak apa-apa, bisa aja langsung dikasih pertanyaan-pertanyaan yang menarik mungkin ya seputar tentang hidup sehat. Oke. Ya, kasih aja pertanyaan, dan yang banyak pertanyaannya ada hadiahnya juga ya. Ada nggak? Harus ada supaya di bulan kita kasih hadiah juga. Ada semangat nih, Mister. Iya betul. Ada semangat. Siap-siap nih, Mister, untuk pertanyaan kedua nih, Mister. Kedua ya, oke. Pertanyaan kedua ya, mengenai dengan hidup sehat juga yang pastinya. Oke, Mister Doni, saya mau tanya nih, kira-kira nih olahraga apa aja nih yang cocok nih buat teman-teman di rumah atau teman-teman pigeon lovers nih, jenis-jenis olahraga apa aja yang cocok? Oke. Jadi bulan puasa ini yang cocok adalah olahraga yang low intensity. Jadi yang nggak banyak gerak ya, kayak gitu. Contohnya saya bakal contohin sedikit kali ya. Saya akan contohin beberapa yang bisa kalian lakuin dan bisa body weight training juga ya, kayak gitu. Apalagi kayak saya nih, aku udah nggak lama nge-gym kayak gitu. Aduh, paha saya menciut nih, padahal sih enggak sebenarnya, cuman jadi lemak. Jadi ya bisa kita lakuin nggak body weight training, kayak untuk kaki biasanya aku ngelakuin squat,
Squat. Nah, untuk squatnya biasanya aku 20 repetisi kan. Saya turunin jadi 12 kayak gitu. Untuk squat udah bisa dong semuanya ya. Terus squat kayak push up. Bisa ya semuanya ya. Mungkin nggak bisa. Ya, kayak Mungkin push up apa? mungkin bisa dicontohin beberapa. Ya udah. Paling saya akan nyontoin beberapa aja, 2 kali ya. Yang pentingnya Betul. aja. Satu adalah squat. Nah, squat itu adalah penting banget kayak buat tubuh kita. Kenapa? Karena squat itu adalah melatih otot besar. Jadi otot terbesar dalam tubuh kita adalah di lower body, di bagian paha ya terutama ya, di bagian paha depan, quadriceps, hamstring, paha bagian belakang sama bokong. Kayak otomatis kalau otot-otot besar kita latih itu bakal lebih cepat, apalagi kalau orang-orang yang pengen turun berat badan ya, kayak gitu. Jadi untuk heart rate-nya lebih cepat naik kayak gitu. Dan untuk squat juga kadang-kadang kalau lihat kayak di Instagram asal gerak-gerak aja dan itu sangat fatal banget. Jadi kalau untuk yang benar seperti ini ya, sorry ya. Gimana ya, aku taruh sini aja kali. Ya, boleh Untuk dicari. squat adalah melatih paha bagian depan ya, quadriceps namanya, hamstring sama bokong kayak gitu. Dan banyak kesalahan orang lututnya biasanya gini, sorry, nggak jelas nih. Nih, biasanya lututnya maju, itu yang salah ya. Kalau lututnya yang maju, bukannya ototnya yang kena, tapi cedera di bagian lututnya. Jadi yang betul itu kita harus tahu dulu nih, ya harus tahu dulu. Kita kan buat paha nih sama bokong, jadi harus otot-otot tersebut yang kita rasakan. Jadi bukannya maju ke depan, tapi dorong bokongnya ke belakang, turun. Nah, untuk turunnya harus lebih dari lutut. Kalau kalian mau bagian paha saja, itu kurang dari lutut nggak apa-apa, segini doang nggak apa-apa. Itu berarti paha doang yang kena. Tapi kalau bokongnya mau kena, harus turun lebih dari lutut, kayak gitu. Jadi banyak orang kan kesalahannya maju-maju. Kalau nggak kayak gini nih, badannya maju, kayak gitu. Malahan nanti sakit di lower back-nya. Kayak itu. Yang benar adalah dorong bokongnya lurus. Gampangnya gini deh, kayak mau duduk di toilet, kayak gitu. Gak mungkin kan maju pahanya ke depan. Gitu. Terus satu lagi ya, satu lagi yang biasa saya lakuin adalah total body, tapi bener-bener yang low banget. Gerakannya simple banget, kayak gini nih. Lurus, kakinya jangan ditekuk ya. Nih, lurus, nanti maju pelan-pelan. Udah maju pelan-pelan ke bawah. Nah, ini kayak gerakan push up juga, cuman low intensity ya. Ini buat, jadi untuk chest-nya dapat, untuk tricep-nya dapat. Nah, sini naik, kaki yang belakang maju ke depan. Satu lagi. Nah, di sini tension di bagian pahanya ya, ini kena juga paha. Nanti berdiri, nanti ke belakang. Posisinya lunges. Ini buat bagian paha juga. Terus pegang lagi ke depan, nanti angkat bokongnya, hipsnya, mundur pelan-pelan, ambil napas, buang napas. Sekali lagi ya. One more. Terus, ini buat nge-stretch bagian hamstring juga ya. Ini bagus banget. Apalagi kayak puasa gini nih, cocok banget. Terus, lurusin. Jangan ditekuk sama sekali ya lututnya ya. Sini, turun pelan-pelan. Ambil napas dulu. Pada saat naik kan butuh tenaga nih, kita harus buang napas. Buang napas, nanti kaki yang depan, ke belakang maju. Berdiri dulu, mundur, tangannya taruh depan, and then mundur lagi. Ambil napas, pelan-pelan, relax, and then push, buang. Seperti itu. Masih banyak sih gerakannya, cuman waktunya cuma 1 jam ya, kayaknya masih banyak pertanyaan juga. Tapi bener-bener membantu juga untuk referensi juga nih teman-teman nih. Thank you untuk Mr. Doni. Ya betul banget nih, kayak udah keringetan walaupun tuh kayak baru 2 repetisi ya. Baru Cuma 2. kalau kita latih otot besar kayak gitu, kayak kena semuanya. Jadi cocok banget. Tenang dulu. Nah, istirahat dulu sebentar, berapa detik dulu. Oke. Oh, udah kok. Kayak thank you banget nih Mister nih, bukan hanya maksudnya memberi teori aja nih guys, tapi Misternya juga kasih sampelnya juga nih untuk beberapa repetisi tadi, ada 2 repetisi nih.
Ya, kalau untuk yang gerakan lebih banyaknya bisa DM saya aja ya, atau Mister Global nanti langsung di DM langsung. Langsung di follow aja untuk di Instagramnya Follow Mister. aja ya, Di situ kan Mister Global Jawa Barat betul, 2020 ya. bener gokil gokil. Tapi thank you banget nih aduh Udah Mister. panas nih, udah panas, Kenapa kenapa? udah panas next. Wah udah Udah kebakar panas, ya kalorinya. udah kebakar. Wah mantap mantap. Sambil menunggu lagi beberapa waktu lagi nih ada pertanyaan ketiga nih. Oke, Langsung aja nih. apa tuh Latihan ketiga? otot ini Mister sebaiknya seperti apa sih dilakukan? Latihan Teorinya otot ya. tuh. Oke, untuk latihan otot orang-orang tuh banyak banget yang nggak tahu. Kadang-kadang kalau kita di gym ya, kayak Betul di situ betul. kan ada gambar-gambarnya tuh. Benar. Kadang-kadang orang ngikutin gambarnya aja itu belum tentu benar juga kayak gitu. Jadi kalau kita mau latihan otot harus tahu 4 unsur. Ada 4 unsur ya. Oke. Jadi perhatikan ya. Eh, nanti bakal ditanya lagi dan ada hadiahnya. Kalau mau dicatat-catat aja. Ada 4 unsur. Satu adalah agonis. Oke. Agonis itu adalah otot inti. Otot yang dimana mau kita latih nih. Contoh, mau latihan apa nih? Mau latihan dada aja ya. Kalau cowok biasanya pengennya dada ya, biar montok. Dada aja ya. Ya, Yang contoh nih, itu kan agonis. Otot intinya adalah bagian pectoralis. Pectoralisnya adalah bagian chestnya, bagian dadanya. Itu satu agonis. oke. Duanya adalah antagonis. Antagonis itu yang berseberangan sama otot agonis. Berarti chest nih, berseberangannya adalah otot bagian back-nya. Itu Oh, gitu. antagonisnya. Antagonisnya. Terus ketiganya adalah asistor. Asik. Jadi bukannya artis-artis saja yang punya asisten, atau juga punya asistor namanya. Wah. Asistornya adalah tricep. Oh, Jadi yang ngebantu otot agonis. Jadi yang ngebantu otot bagian dada, chest, itu adalah tricep asistornya. oh, Kayak gitu. Terus selanjutnya adalah stabilisator. Jadi yang nyetabilinnya. Kayak gitu. Nyetabilin adalah bagian shoulder. Oh, shoulder. Bagian bahu. Gitu. Terus kita langsung praktek aja ya. Boleh, Nih, boleh. banyak orang tuh salah. Harusnya agonis kan otot intinya nih. Kita mau latihan chest buat dada dong. Kayak Yeah. gitu. Malahan lebih dominan ke asistornya. Jadi Oh. biasanya orang itu, sorry, susah nih. Sorry ya. Wah, bisa, bisa. Contoh chest saja ya. Dia tuh asal dorong pakai tangan. Kalau dorong pakai tangan, nih, kalau dorong pakai tangan itu yang lebih dominan adalah si asistornya, bukan bagian dadanya. Nih, saya asal dorong aja, sorry yang ini aja deh biar gampang. Nih, saya asal dorong doang, lebih dominan di tricepnya. Ininya masih off. Oke. Jadi tensionnya ototnya itu lebih ke tricepnya bukan ke agonisnya. Yang harusnya adalah ke agonisnya, ke bagian dadanya ya, bagian chestnya. Jadi yang benar-benar fokusnya di bagian dada. Jadi dorong, bukan pakai lengan yang ngedorongnya, tapi pakai bagian agonisnya. Ini keras. Kalau tadi ngedorong pakai tangan, lembek ya. Saya aja yang megang. Ada yang mau megang. Cara. Terus dorongnya pakai bagian dadanya. Ini keras. Kalau pakai lengan doang, lembek. Kayak gitu. Jadi banyak orang biasanya, gue pengen cepet gede nih chestnya, ya udah bebannya tambahin. Akhirnya, kok chest aku masih kecil ya, tapi chestnya jadi gede. Kayak gitu. Ya, itu salah apa ya? Salah persepsi. Gitu. Wah, pantes. Itu ya. Jadi satu agonis, otot inti, berarti harus fokus ke otot intinya. Oke. Asistor, 2 asistor ya. Asistor berarti tricep. Jadi jangan terlalu dominan ke tricepnya. Contoh nih, agonisnya 80%, asistornya 20% aja. Jangan sampai kayak ini 80, ini 20. Kalau enggak 50-50 tuh enggak efektif juga. Kayak gitu. Jadi harus fokus ke agonisnya. Stabilisator. Tadi biasanya orang kayak sampai beratnya itu sampai ngangkat-ngangkat si shouldernya. Oh. Kayak gitu. Dan fungsi shoulder ini buat stabilisator. Jadi benar-benar dikontrol pergerakannya. Jadi jangan sampai, kan ada orang yang kayak terlalu bahunya sampai naik kayak gitu. Dia kayak, kenapa si shouldernya naik? Karena dia menggunakan tricep. Kalau tricep itu adalah ototnya otot kecil, kayak gitu. Kalau bebannya gede, ototnya kecil, ini nggak ketahan, makanya ngegunain si shouldernya jadi naik, kayak gitu. Tapi kalau
ngegunain si agonisnya, ini kan otot besar ya, termasuk otot besar di upper body, itu bakal tetap stabil kayak gitu. Wah. Seperti itu Coach Theo, Mr. Theo. Ini ya, empat apa yang tadi dari otot intinya, agonis sama asistornya ini benar-benar fungsi utama ya dalam latihan otot nih yang teman-teman Vision harus lakukan. Dan khususnya yang Betul tadi. banget, dan ini buat semua otot ya, kayak mau main bicep, mau main back, mau apapun itu. Jadi kita harus tahu dulu 4 unsur itu sebelum kita mainnya. Kayak gitu. Oke, nanti bakal bisa teman-teman. Thank you nih Mister untuk pertanyaan ketiga. Oke, selanjutnya nih 2 pertanyaan lagi nih guys nih sebelum kita masuk. Lagi ya, oke. Pertanyaan keempat nih guys. Berat badan, mengenai berat badan nih guys nih. Mungkin ada yang mungkin bertanya-tanya ya tentang berat badan. Mungkin ada yang mau nurunin, ada yang mau naikin berat badan. Mungkin pertanyaannya itu sekarang, Mr. Doni latihan untuk iya, untuk halo. Udah halo tes. Udah. Tadi ini enggak sinyalnya jelek deh. Oh, sinyal. Coba diulang boleh? Oke. Tenang. Untuk pertanyaan keempat tuh, Mister berat badan tuh gimana ya cara kita nuruninnya? Menurunkan berat. Nurunin ya? Betul. Menurunkan berat badan. Oke. Ini oke. Di bulan puasa ini sebenarnya kayak momen yang tepat banget buat orang yang mau nurunin berat badan. Kayak gitu. Terus kalau orang yang berat badan, kita dari pola latihan dulu aja ya. Untuk pola latihannya ada namanya THR sama MHR. THR itu adalah target heart rate, MHR itu adalah maksimal heart rate. Kayak gitu. Ya. Untuk awalnya kita harus cari dulu MHR-nya nih, maksimal heart rate-nya berapa dulu nih. MHR itu adalah kita bisa cari nih 220 dikurangin usia kita. Ya, 220 dikurangin usia. Contoh nih, saya kan usianya 20 tahun. 20 tahun ya, muda sekali ya. 20 tahun, 8 tahun yang lalu. Jadi 220 dikurangin 20 tahun. Dapat hasilnya kan 200 tuh. 200 kan? 200 adalah MHR kita. Oke. Gitu ya. Terus ada namanya THR, tunjangan hari raya. Bukan ya? Mentang-mentang puasa itu bukan tunjangan hari raya. Bukan lagi. THR itu adalah target heart rate. Target heart rate di mana orang beda-beda. Contoh, kalau orang yang mau nurunin berat badan, itu harus mencapai 80 sampai 90% dari maksimal heart rate. Kayak gitu. Jadi kan tadi udah tahu ya nih, maksimal heart rate-nya 200. Jadi 80%-nya dari 200 berapa ya? Istilahnya berapa? 200 80%-nya sekitar kita ambil 20 40 160 ya. 160 untuk minimalnya tuh untuk heart rate-nya. Maksimalnya 90% berarti sekitar 180 untuk heart rate-nya. Bisa juga pakai nadi sini, dicek pakai nadi, bisa juga ada sekarang kan udah canggih ya, ada untuk menghitung heart rate jam. Ya smartwatch. Bisa dilihat juga di situ kayak gitu. Jadi harus mencapai 80% minimal, maksimal adalah 90% kayak gitu. Jadi orang kadang-kadang, gue kok nggak udah setahun ya, kok nggak turun-turun ya berat badan saya gitu. Kenapa ya gitu? Padahal aku nge-gymnya sering gitu. Oh berarti nge-gymnya itu main handphone mulu, nggak latihan. Ngobrol biasanya ya. Pengalaman lihat memang biasanya ngobrol, kalau enggak main handphone, dengerin musik kayak gitu. Rata-rata teman-teman kayak zaman sekarang. Ya, jadi harus mencapai 80% kayak gitu. Jadi kayak harus high intensity untuk latihannya. Yaitu kalau kita mainin heart rate-nya di 110, 120, 130, 140 itu buat sehat saja ya. Kayak gitu. Kalau mau yang nurunin berat badan harus tadi minimal 160 kalau usia 20 ya. Maksimalnya adalah 180. Itu baru bisa kebakar tuh lemaknya. Jadi harus high intensity untuk latihannya. Bisa circuit training tuh banyak banget untuk latihannya. Nanti boleh DM saya juga kalau yang mau nurunin berat badan ya. Nanti bisa aku kasih tips. Bisa private juga. Ya,
harus buka. Terus dari pola makanan ya, tadi kan pola latihannya. Betul. Terus sekarang pola makan. Hmm. Ada makronutrien ya, makronutrien pasti tahu dong semuanya ya. Ada apa makronutrien? Coba Ayo sebutin teman-teman, ada aja. sebutin. Makronutrien itu ada 3. Ada karbohidrat, ada lemak, Karbo, lemak. ada apa satu lagi? Coba protein. Karbo, lemak, protein itu adalah makronutrien. Itu adalah sumber energi kita juga ya. Kayak gitu. Jadi nih, kita harus tahu nih, makronutrien 1 gramnya itu, kalau 1 gram ya, 1 gram protein dulu ya. 1 gram protein itu sama dengan 4 kalori. Nah, untuk karbo juga sama ya. Jadi satu kalori satu apa tadi? Karbo ya. 1 karbo juga sama 4 kalori. Protein juga sama ya. 1 gram protein itu adalah 4 kalori. Tapi kalau untuk lemak, 1 gramnya lemak itu adalah 9 kalori. Makanya orang-orang kadang-kadang menghindarin lemak karena 1 gramnya lemak itu adalah 9 kalori. Wow. Kayak gitu tuh bisa hitung sih. Kayak kalau makan apa sih biasanya nasi, kita gram aja. Itu sih buat yang bener-bener yang mau diet banget ya. Yang bener-bener yang mau hidup sehat banget sih bisa aja sih sebenarnya kayak gitu. Nih, Mister, aku nih mau tanya. Apa? Kira-kira kalau misalkan kayak misalkan karbo nasi putih itu kan juga tinggi tuh ya, apalagi gulanya kan. Ya, Untuk nasi putih, dia kalau untuk nasi merah atau kita makan sayur-sayur buah-buahan itu di atas jam 6 itu bagus atau bagaimana? ya, jadi saya sarankan sih kalau udah lebih dari jam 6 sore ya, saya anjurkan sih yang banyak serat aja, kayak sayuran bagus, buah, kayak gitu. Terus hindarin juga yang karbo. Untuk karbo kan otomatis yang kayak sebenarnya di nasi merah juga karbo kan, cuman dia si gulanya lebih rendah dibanding nasi putih kayak gitu. Jadi sih better kalau mau bener-bener lapar banget sih ya pakai nasi merah kayak gitu yang bener-bener seratnya tinggi. Terus untuk kadar gulanya rendah seperti itu. Tapi saya saranin sih buah aja dulu. Kalau yang jam 9 malam gitu ya. Mungkin ya, terus saya ringan. Ya, kalau nggak aku biasanya oatmeal tuh ngebantu banget soalnya seratnya tinggi. Tapi jangan pakai gula ya, yang salah itu biasanya oatmeal pakai gula lagi, pakai susu itu yang salah kayak gitu. Yang apa kayak recent fact yang manis-manis itu kan sebenarnya nggak itu juga kan, nggak natural. Iya betul. Jadi kalau mau oat ya udah pakai buah potong aja. Aku biasanya pakai buah potong. Kalau yang nggak ada rasanya ya udah pakai madu deh bisa. Madu gantinya sebagai Dari buah. Ya. sama aja kan jadi Seperti itu. Coba lagi dong. Pertanyaannya lebih banyak aja nggak apa-apa. boleh guys. Mumpung masih panas. Mas, lumayan kan? Masih ada waktu ya? Masih kok, masih sebelum giveaway masih ada waktu lumayan nih guys. Oke, untuk pertanyaan kelima nih, oke. Oke, sebenarnya pertanyaan kelima itu ada hubungannya tadi sama yang Mr. Doni kasih pernyataan nih teman-teman, kayak pola makan gitu. Dan tadi juga udah dijawab sebenarnya sama Mr. Doni, pola makan apa aja yang harus dilakukan untuk tetap menjaga tubuh. Itu kan tadi yang tadi hitungannya ada kan. Ada ya. Ya udah berarti tambahan aja ya kayak gitu. Tambahan dari yang tadi. Masih banyak sih sebenarnya kalau kita ngebahas pola makan kayak olahraga itu nggak bakal habis-habis deh kayaknya. Aduh. Itu banyak banget. Betul. Gitu. Nah sekarang kan bulan puasa nih. Benar-benar. Ya Mister Theo, bulan puasa biasanya orang-orang itu ngabuburit dan ngabuburit itu adalah beli kolak, kayak beli gorengan di pinggir jalan, terus beli apa lagi ya yang manis-manis deh biasanya. Mungkin ada. Saya juga kayak ngumpulin. Ada kue. Ya, Apalagi kue-kue pasar ya. Kue-kue basah. Ya kue-kue pasar kayak gitu. Kue basah. Es juga. Nah kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak nggak nyadar, maksudnya udah makan aja gitu tanpa mengetahui kayak pola makan yang sehat tuh jadinya dilupakan seperti itu kayak gitu. Ya kayak gitu. Kayak makanan sehat tuh
lupa deh gitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak kayak gitu. Jadi lebih Tuh. ya pinggirkan gitu. Jadi kayak Nah, itu kita peduli ya. jadi sangat penting banget nih buat kalian, apalagi di bulan puasa ini kita harus tahu dulu nih ada empat empat apa ya empat unsur yang wajib dimakan pada saat bulan puasa. Puasa. Satu adalah karbohidrat. Karbo tuh teman-teman. Nah, karbohidrat itu sangat penting dan menu wajib pada saat bulan puasa. Kenapa? Karbohidrat itu adalah mengandung glukosa kan, glukosa dalam tubuh, dan glukosa itu adalah sumber energi dalam tubuh kita. Kayak gitu. Jadi mau nggak mau harus makan karbo. Harus. Ya, itu kalau enggak ya lemas. Tuh. Kayak gitu. Itu untuk kesehatan. Itu wajib ya, karbo itu wajib. Kayak gitu. Dan alangkah baiknya sih saya jalanin di pas sahur. Mendekati sahur ya. Soalnya kan kita mau beraktivitas nih, otomatis selama puasa ya, kayak gitu. Kalau kita nggak ada asupan karbonnya, glukosa dalam tubuh kitanya nggak ada, kita bakal lemas. Kayak gitu. Lemas. Karena saya makannya banyak tadi pagi, makanya sampai sekarang masih seger. Oh, terakhir Gitu. banyak yang dimakan di Ya. Terus untuk glukosa itu kan kayak sumber energi dalam tubuh dan bisa menyimpan juga. Jadi kayak bisa menyimpan energi juga. Makanya sampai sore gini masih oke lah gitu. Tetap seger. Gitu. Tetap seger ya. Harus wajib. Bener-bener. Terus next ya. Yang keduanya adalah minuman cairan. Oke. Kedua adalah minuman cairan. Contoh nih, sore-sore kan biasanya minum sirup. Kalau sudah sirup. Sirup. Minum sirup, terus kayak apa lagi, es kelapa muda, jus, smoothies, ya kan? Itu banyak banget kan? Bener. Dan asal kalian tahu ya, itu jangan dianggap minum. Kenapa? Ya, yang dianggap minum itu adalah air mineral, air putih. Harus. Gitu, walaupun kalian udah minum kayak jus 5 gelas deh, atau apa kayak kolak atau apapun itu ya, yang air-air gitu, itu jangan dianggap minum. Itu anggap aja kalian itu cemilan kayak gitu. Jadi adalah air putih. Kenapa air putih? Air putih ya, kayak gitu. Air putih kan otomatis nih, pada dasarnya tubuh kita kan semuanya cairan dong. Gitu, kita cairan. Kayak itu air itu di semua, kayak di sel, di organ, di jaringan kita adalah jaringan di air ya, air semua kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus minum air mineral, air putih ya, kayak gitu. Dan bagusnya Mr. Theo nih di saat bulan puasa ini minimal ya, minimal itu 14 sehari minimal banget ya. Itu pada saat sahur 2 gelas, pada saat buka puasa 2 gelas. Seperti itu minimal ya. Itu minimal ya untuk sehat. Gitu. Ya, untuk menjaga juga biar nggak dehidrasi juga. Seperti nah, itu. Jangan nanti tiba-tiba kalian kayak nggak bisa sahur, akhirnya lelah, atau nanti bermasalah di siang hari gitu. Jadinya sakit deh teman-teman. Tetap ikuti polanya Mr. Doni. Lanjut ya. Lanjut dikit lagi ya. Lanjut yang ketiga ya. Soalnya ada 4. Nanggung. 2 lagi ya. Ya, 2 lagi. Ketiganya sayur-sayuran sama kacang-kacangan. Oke, sayur dan kacang. Sayur dan kacang-kacang. Kenapa sayur kacang-kacangan wajib juga di bulan puasa? Karena seratnya sangat tinggi banget. Ya, seratnya sangat tinggi. Jadi kita ya biar nggak cepat lapar juga. Kayak gitu. Dia kayak memanipulasi biar nggak cepat lapar. Kayak gitu. Jadi bisa sayur-sayuran kan banyak tuh, kacang-kacangan. Biasanya aku stok tuh ada kacang hijau, biasanya kacang merah. Itu kan biasanya direbus. Tips juga buat kalian ya. Kalian rebus aja tuh kayak kacang merah, kacang hijau, rebus terus masukin kulkas. Nanti pada saat kayak buka puasa lu kayak kasih susu aja, susu fresh milk boleh. Kayak gitu. Kasih fresh milk terus makan kayak gitu. Terus kayak biasanya aku sahur juga, makan juga kayak gitu.
Seperti itu. Jadi wajib banget buat yang seratnya tinggi, terutama kan sayuran sama kacang-kacangan. Ah, Seperti benar-benar. itu. Ya, Ya, terus yang asal kalian tahu juga ya, serat itu dapat mengontrol ini kolesterol. Aku biasa sakit kolesterol kan, kayak gitu. Dan iya, itu bisa mengontrol. benar-benar. Ya, bisa mengontrol kolesterol. Eh, boleh ada manajer saya, halo. Oh Nama ya, Sela jadi ya. Jadi serat itu dapat mengontrol kolesterol juga. Apalagi nih pada saat kita buka puasa. Dia kan di meja makan tuh kayak ada gorengan, ada segala macam tuh, jajanan, kolak, kayak gitu. Kalau penuh-penuh nggak ada seratnya itu bahaya, bisa bisa pusing, bisa kolesterolnya kambuh. kayak Makanya harus ada seratnya seperti itu. Ya, terakhir ya satu lagi ya. ini Mister Kayaknya waktunya mepet. udah Satu lagi ya. Satu betul. lagi buah-buahan. Wah, buah. Tadi sayuran dan kacang-kacangan. Halo, Sekarang buah. halo Bu Manajer yang paling cantik. Halo. Ya, tadi sayur dan kacang-kacangan ya. Yang terakhir, yang keempat adalah buah-buahan. Wah, Dari zaman kayak para rasul juga di zaman dulu udah terkenal apa coba? Buah kurma. kurma Ya, makanan yang ya buah kurma. Kenapa buah kurma? Buah kurma itu kayak dia kan mengandung gula alami yang sangat bagus banget nih buat sumber energi kita. Kayak kurma. gitu. Sama ya, itu juga kurma itu sebagian dari karbo juga. Karbo kan otomatis kalau kita makan nih, apapun sebenarnya kita makan ke dalam tubuh kita akan diubah menjadi glukosa. Glukosa itu yang bakal menambah energi kita, energi dalam tubuh kita. Kayak gitu. Terus kurma itu kan tadi gulanya gula alami. Jadi sangat bagus banget. Dan kurma juga mengandung mineral nih, Mister Theo. Mineralnya banyak, contohnya nih ada potasiumnya, Hmm. ada tembaganya, terus dan mengandung serat-serat yang cukup buat tubuh kita. Kayak gitu. Jadi kayak perfect banget kalau makan kurma. Saat buka puasa dan sahur itu Oh, dan ya itu sangat bagus banget dan saya anjurkan. Kayak gitu. Terus buat yang kesiangan ya udah minum air putih, terus makan kurma. Itu sudah cukup kok. oh, dua aja ya. Seperti itu. Kurma sama air putih itu Nah, udah ya ya. kalau kayak 5 menit lagi nih, aduh kalau masak nggak mungkin juga kan, ya udah deh minum air putih kan minimal tadi 2 gelas tuh, sama kurma aja, kurma 4 deh gitu. 4 ya. Jadi apa ya? One packet komplit juga di dalam kurma itu ada airnya tadi, ada sumber. Ya mineralnya. Kan teman-teman mikir kayak kurma, oh kurma cuma ya udah kurma doang, tapi banyak banget manfaatnya juga di dalam kurma ya, Mister. Wah, Betul menarik, banget. Mister. Katanya gantian ngomongnya tuh. Enggak, ini waktunya mepet Bu, jadinya saya berusaha untuk beresin. Gitu. Oke, ada Mister Berry yang bergabung ya. Say hello untuk Mister Berry. Mas Berry, halo Mister Berry, apa kabar? Harus dong. Mister Berry harus tetap pola hidup sehat kita tuh ya. Ya, betul betul betul. Oke Masih nih, banyak sih tapi waktunya ya mepet ya. waktunya untuk teman-teman juga mau berbuka puasa sama keluarga juga yang mau sholat dan lain. Sebelum kita akhiri nih nanti nih Mister, Oke. kesimpulannya untuk di hidup sehat ini gimana kalian tuh bisa jangan males-malesan di bulan seperti bulan ini nih, apalagi dengan efek corona yang tadi kita bahas di awal. Jangan jadi alasan ya, Mister ya, jangan jadi alasan Betul betul sekali. gitu. Jadi tetap buat disiplinin hidup dan supaya hidup kalian tuh lebih apa ya, istilahnya apa ya, hidupnya tuh kayak berwarna guys. Ya, lebih indah, lebih indah. Berwarna. Ya, Iya. ini ya momentum yang tepat deh gitu di bulan puasa ini. Jadi jangan malas-malas olahraga dan jaga pola makannya juga. Itu jangan sembarangan seperti itu. Ya, ini sedikit lagi nih. Biasanya ngehnya tuh orang tuh pas lebaran. Ini udah beli baju lebaran sebelum puasa nih cukup. Tapi pada saat mau lebarannya kok jadi kecil gitu. Ya karena itu tadi kadang kadang mengatur pola makan tadi seperti itu. Jadi dari sekarang kan udah tahu tuh. Jadi kalian terapkan ya dan semoga bermanfaat.
Oke, oke, langsung aja nih, Mister. Kita bakal bagi-bagi Oke, giveaway, oke. dan giveaway-nya itu ada pertanyaan mungkin dari Dari saya dulu. betul. Oke. Dari saya berapa pertanyaan nih? Tuh mungkin. Satu aja. Yes.